Jadi mungkin teman-teman bisa screen cap aja kalau mau baca detailnya. Biar kita bisa lanjut ya Mbak Vera. Banyak banget ini prestasinya, luar biasa sekali Mbak Vera. Okay. Yes, kita semula ya Mas Bram ya. Silakan Mbak Vera, waktu dan tempat kami persilahkan. Kebingungan orang tua. Orang tua butuh seperti apa sih dalam kondisi khusus di zaman sekarang? Terutama ketika anak belajar berpindah dari setting classroom menjadi setting rumah. Kita langsung lihat ya, saya memiliki slideshow untuk semua sahabat-sahabat di sini yang sudah join, baik guru-guru, pendidik, orang tua yang saya tahu, ya dan siswa-siswa tentunya dari seluruh Indonesia. Ya kita bahas di sini tentang orang tua dan perannya dalam mendampingi anak belajar pada kondisi khusus. Kenapa orang tua perannya menjadi penting? Ya kita duga bahwa sebetulnya orang tua, ya kenapa orang tua sekarang mesti jadi lebih banyak terlibat, padahal kalau kita review dari literatur riwayat tentang peran orang tua dalam pendidikan, kita lihat dari sumbernya di sana ya dari Jerry J. Bickner, bahwa sebetulnya di masa lalu ya zaman dahulu kala ya orang tua yang sebetulnya mengajar dan melatih anak berbagai keterampilan hingga nanti kemudian ada fase mulai ada muncul sistem pendidikan, ada institusi sehingga orang tua dengan mudah ya memberikan pendidikan pada anak secara formal dengan mengirimkan mereka pada institusi, sehingga peran orang tua berubah di sini. Ya, lebih banyak mengasuh, menyayangi, gitu kan ya. Jadi memberikan pendidikan yang utama jadi lebih ke institusi atau akademi maupun ke sistem pendidikan yang ada. Nah, kemudian dunia kan selalu berubah ya. In this changing world gitu, orang tua nggak lagi sekedar mengasuh, menyayangi anak itu kurang. Karena sebetulnya yang dibutuhkan adalah orang tua yang lebih kompeten dan efektif dalam mengajarkan dan mengasuh anak sesuai kebutuhan usia anak dan kemampuan mereka. Ingat, anak kan tahap usianya ada macam-macam tuh. Yang usia prasekolah juga kita bisa belah lagi sebetulnya. Yang mulai dari toddler sampai kemudian usia preschooler, kemudian usia sekolah dasar hingga remaja. Nah, sebetulnya ya dengan tuntutan pendidikan di era yang sekarang, punya orang tua yang sekedar mengasuh anak itu kurang, nggak cukup lagi. Kita butuh orang tua yang lebih kompeten, yang lebih efektif dalam dan terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi orang tuanya terlibat dalam pendidikan. Nah, mengapa terlibat dalam pendidikan ini penting sekali? Apa manfaatnya? Kita akan lihat di slide berikutnya, oke? Nah, Anda bisa perhatikan. Di slide berikut ini, saya sudah tuliskan di sana bahwa manfaatnya ketika orang tua terlibat adalah anak jadi memiliki sikap yang lebih positif tentang pendidikan, tentang kegiatan belajar. Bahkan prestasi anak bisa menjadi lebih baik. Ya, tingkat kehadiran anak di kelas pun menjadi lebih tinggi. Nah, jadi sebetulnya tanpa pandemi sekarang, ya tanpa sistem sekolah yang berubah dari school di dalam setting classroom menjadi yang base jadi home based learningnya, ya dari school based learning menjadi home based learning, sebetulnya orang tua sudah diharapkan terlibat sebetulnya. Nah, apa jadinya kalau sekarang kita pindah settingnya classroom ya dari ruang kelas kita pindahkan ke setting rumah. Apa yang akan berubah? Apa yang diharapkan? Peran orang tua yang seperti apa? Orang tua yang adaptif yang bagaimana? Orang tua butuh fleksibel seperti apa? Orang tua butuh akomodatif dengan cara apa? Nah, kita akan kenalkan di hari ini. Perhatikan di school based learning. Artinya, anak ada di ruang kelas. Ruang kelas sudah di-manage, namanya classroom management. Ruang kelas selalu di-manage untuk bisa betul-betul kondusif bagi anak belajar, berprestasi. Nah, ini berubah ya menjadi pindah ke rumah yang sifatnya cenderung informal, ya mentok-mentoknya ya semi informal gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi ketika sekolah pindah ke rumah? Settingnya bisa berantakan. Apakah rumah sudah disetting, di-manage sesuai dengan kebutuhan? Nah, disinilah dibutuhkan peran orang tua. Orang tua perannya adalah memastikan bahwa setting belajar anak di rumah adalah setting yang kondusif bagi anak berbelajar. Seperti apa settingnya? Lihat, anak ketika ke sekolah, masuk ke ruang kelas, mereka membangun asosiasi bahwa ketika mereka masuk ke ruang kelas, mereka akan belajar. Ya, asosiasinya kan demikian. Masuk ke ruang kelas, anak siap untuk belajar. Pindah ke ruang gedung olahraga, misalnya ke GOR, ya, anak siap untuk berolahraga. Jadi, anak membangun asosiasi terkait perilaku yang mereka tampilkan sehari-hari.
baik perilaku belajar, perilaku bermain, maupun perilaku berolahraga. Nah, bayangkan kalau sekarang anak ada dia di rumah. Selama ini kan anak paham bahwa rumah itu asosiasinya adalah bersenang-senang, kumpul keluarga, ya. Seandainya belajar pun hanya minim, sekedar bikin PR. Sekarang setting rumah butuh kita kelola agar sesuai dengan kebutuhan anak untuk belajar. Kita akan jelaskan belum sampai ke level sini, kita masih mundur dulu. Ya, saya masih menata di level home based learning apa saja yang berubah. Ketika kita berada dalam the changing world, dunia yang memang berubah. Ada pandemi mengglobal. Home based learning-nya adalah orang tua butuh memberikan sebuah pojokan, ya, atau sebuah spot itu nggak mesti khusus loh ya. Kalau rumahnya terbatas, misalnya adalah rumahnya 4 kali 5 meter, misalnya gitu ya. Pastikan ada sebuah spot, ya, yang ketika ditambahkan di sana, misalnya adalah buku, gitu ya, anak-anak langsung switch. Mereka akan punya asosiasi bahwa oh di jam seperti ini, ketika spot ini dikasih batasannya bisa kain, gitu kan ya, bisa memasang sebuah nggak mesti kasih dinding secara terpisah kamar yang istimewa gitu, enggak. Ya ruangan seperti apapun boleh. Yang penting udaranya memadai, ya, suhunya oke, nggak terlalu berisik buat anak-anak. Nah, bagaimana bila anaknya berkumpul lebih dari satu anak? Itu pun oke. Yang penting adalah anak-anak nggak saling tabrak nih, Gmeet-nya atau Zoom-nya saling ganggu sehingga anak-anak pakai mikrofon. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan adalah settingnya kondusif nggak? Penting bagi anak untuk tahu bahwa saat mereka belajar, orang tuanya juga menunjukkan ya kegiatan menunjukkan aksi-aksi atau perilaku-perilaku yang related dengan belajar. Misalnya orang tuanya kerja juga baca buku, ya akan sangat menyedihkan ketika anak nggak menemui situasi seperti ini. Ya, nanti saya akan lihatkan pada Anda apa bedanya. Di mana anak akan lebih mudah belajar di ruangan yang sudah didesain, di manage, ya dikelola untuk siap bagi anak belajar, sehingga asosiasinya ketika anak duduk di situ dia akan belajar. Sama seperti saya misalnya ketika saya duduk di sini, ini adalah spot saat saya kerja, sehingga anak-anak tidak akan tiba-tiba muncul gitu kan di ruang webinar ini karena mereka sadar oh mamanya sedang kerja meskipun sedang di rumah. Nah berikutnya apalagi yang berubah? Iya karena melalui daring, ya dalam jaringan, which is nggak selalu dalam jaringan. Tadi kan Ibu Susanti sempat menjelaskan bisa dalam bentuk apapun. Nah, namun ketika belajarnya dari rumah, yang namanya fungsi monitoring jadi berkurang, jadi berubah. Nah, siapa yang akan memonitor perilaku anak? Karena anak-anak lucu. Ketika mereka dikasih kebebasan lebih, sementara mereka tidak disiapkan untuk mandiri belajar, nah ini nanti akan saya anjurkan di sini, untuk mandiri belajar, anak-anak akan suka sesukanya gitu ya, akan muncul perilaku-perilaku yang nggak tepat, misbehavior namanya. Apa itu misbehavior? Misal, mereka seolah-olah kayak melotot nih, ngelihat di Zoom gitu kan ya, ini kayak gini. Jadi kalau gurunya melihat dari layar, seolah-olah anaknya ngikutin kelas gurunya. Namun sebetulnya anaknya sedang pindah ruang. Tinggal switch, klik gitu kan ya, pindah ke YouTube. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memonitor. Siapa yang akan memonitor anak-anak seperti ini? Bahkan keluhan sekarang adalah paling banyak anak-anak sedang terpapar, nggak cuma games loh, tapi pornografi. Ini yang paling banyak kita terima di setting klinis. Jadi ada sesuatu dalam sistem belajar seperti sekarang. Itu sebab peran orang tua butuh kita bangkitkan kembali. Nah, jadi peran orang tua bagaimana dong? Sebelum kita sampai ke level peran orang tua apa-apa saja, saya akan membantu Anda untuk paham apa itu perilaku belajar. Ya, ketika perilaku belajar adanya di rumah, apa yang butuh kita sesuaikan? Kita lihat yuk slide berikutnya. Nah, di sini kalau kita belajar tentang berusaha memahami tentang perilaku belajar, ya di psikologi kita akan melihat dari perspektif behavioral tentunya. Perspektif behavioral kalau Anda kenali seperti biasa, ya ada A, B, C, persis seperti nama kecap, tapi kita sedang ngecap-ngecap gitu ya. A itu antecedent settingnya. Perilaku belajar, perilaku bekerja, perilaku tertentu, perilaku apapun akan muncul dalam sebuah setting. Nah, anak butuh paham bahwa ketika mereka sedang masuk setting jam 8 pagi, misalnya jam sekolahnya jam 8 pagi, seperti jam anak saya sekolah jam 8 pagi. Maka mereka akan siap-siap sebelum jam 8 mendekati area ruangan mereka. Kebetulan kalau anak saya di lantai 3, yang satu di ruang kamar, satunya lagi, yang satu lagi ada di ruang kamar yang berbeda. Tapi mereka sama-sama ada di setting yang demikian. Setting ini penting sehingga mereka ngeh.
Ketika mereka sudah ada di pojokan ruangan tersebut, ya lengkap dengan mejanya, kursinya, mereka sedang masuk kelas, gitu kira-kira asosiasi yang kita mau bangun. Nah, kemudian apa yang bisa kita kembangkan ya di antecedent ini? Apa yang bisa orang tua lakukan nanti di rumah selain menciptakan setting yang kondusif, menciptakan iklim yang tepat buat anak belajar? Pahami bahwa melalui daring artinya anak nggak terkoneksi langsung dengan teman-teman maupun guru sekolah. Sementara aspek afektif penting bagi siswa untuk merasa bahwa mereka jadi bagian dari kegiatan belajar sehingga motivasi belajarnya berkembang. Ya, mereka niat buat belajar. Nah, aspek afektif ini nggak muncul karena melalui daring. Ini yang butuh nanti dikembangkan oleh orang tua, bahwa belajar juga bisa dikaitkan dengan kebersamaan dalam keluarga, di mana semua anak, ya baik kakak maupun adik juga akan belajar di spot masing-masing, ya sehingga ya apalagi kalau orang tua nanti bisa muncul sesekali datang menyampiri anak ya sebagai fungsi monitoringnya tadi untuk mengetahui bahwa apakah anak memang betul-betul engage, terlibat di dalam kelasnya. Nah ini penting. Dan saat anak terisolir, saat anak betul-betul tidak terlibat, apa yang bisa kita kembangkan? Ini dia yang saya masukkan nanti satu. Yang pertama nanti dari peran orang tua ada 3 yang saya akan usulkan. Yang pertama adalah, ini dari berbagai literatur saya pelajari ya. Yang pertama adalah orang tua akan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak buat belajar dan berprestasi. Yang kedua, ini yang paling penting nanti, ya kita akan bantu anak, kita dorong anak untuk mengembangkan self-regulated learning. Tadi Ibu Susanti sempat menyebutkan tentang self-regulated learning, ya saya akan jabarkan lebih dalam sedikit di sini, nanti kita akan lebih banyak dalam Q&A, dalam tanya jawab. Apa itu self-regulated learning? Anak mandiri belajar, ini yang kita mau kembangkan. Maklum, gak semua orang tua lulusan S2, S3 loh. Gak semua orang tua ngerti pelajaran matematika, biologi, sains, ya moral education atau pelajaran-pelajaran agama dan seterusnya. Ya ada banyak mata pelajaran ya kan. Gak semua orang tua paham. Sehingga yang kita butuhkan adalah orang tua menjadi supporting agent yang membantu anak untuk bisa self-regulated learning, anak mandiri belajar. Nah, anak mandiri belajar ini seperti apa nanti saya akan bahas sedikit ya. Yang ketiga yang kita butuh kembangkan ya selain anak mandiri belajar nanti adalah yang terakhir, ini dia yang penting. Bagaimana caranya memotivasi anak untuk belajar? Motivasi ini secara intrinsik tentu. Bukan karena disuruh orang tua, bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena khawatir nggak lulus naik kelas, melainkan karena dia terdorong untuk menjadi anak yang kompeten, ingin mastering, ingin menguasai materi-materi pelajarannya. Ini yang kita mau kembangkan. Nah, jadi nanti perilaku belajar akan muncul dalam setting yang tepat, yang sudah kita kelola. Anak pada saat belajar kita dorong untuk menjadi self-regulated learning, BB-nya, behavior-nya, self-regulated learning, anak mandiri belajar. Konsekuensinya atau C-nya adalah, ya, anak akan kita bantu melalui self-regulated tadi untuk merasa bahwa dia kompeten, dia mastering. Jadi reinforcement di sini bukan dari orang tua berupa pujian, melainkan perasaan bahwa anak bangga, dia mampu. Anak tahu bahwa dia lebih baik dari dia yang kemarin. Ini udah lebih dari cukup sebagai intrinsic motivation bagi anak. Nah, jadi yang kita mau kembangkan nanti adalah salah satunya motivation. Motivation adanya di mana dong? Ya, di antara A dan B. A itu kan settingnya yang kita mau benahi tadi. B adalah perilakunya. Di antara A dan B ini ada sesuatu sebetulnya. Itulah tadi, motivasi. Nah, nanti kita akan jawab satu-satu, oke? Kita kenalan dengan yang nomor 1 dulu, karena waktunya limited. Apa itu yang nomor 1? Saya akan anjurkan kepada Anda untuk melihat di slide berikut ini. Anda bisa lakukan kelola lingkungan fisiknya, karena kalau di sini tadi, saya akan punya pertanyaan, mana yang akan belajar lebih baik? Anda boleh ketik di kolom chat kalau Anda tahu jawabannya nomor 1 atau nomor 2. Di nomor 1, anak belajar seorang diri, ya, sementara kakaknya nongkrong-nongkrong gak jelas sama tetangga, ya. Kemudian adiknya main-main, ibunya kemudian nonton-nonton sinetron, bapaknya nggak kelihatan, anak belajar sendiri. Di gambar yang kedua, ya anak melihat kakak adiknya sama-sama belajar. Anak tahu bahwa ibunya sesekali akan melihat mereka belajar. Anak tahu bahwa ibunya juga megang buku untuk sekedar lihat buku resep, ya atau ibunya sedang bekerja. Nah, mana yang kira-kira akan lebih baik perilaku belajar anak dalam lingkungan yang A yang nggak terlalu kondusif atau lingkungan B yang lebih kondusif?
Kita semua tahu jawabannya, lingkungan yang nomor 1 atau lingkungan nomor 2, bukan A dan B ya, lingkungan nomor 1 atau lingkungan nomor 2. Nanti Anda boleh share di kolom chat. Nah, berikutnya saya akan lihatkan, ini dia secara strateginya. Strategi ini saya kutip dari buku textbook sebetulnya. Ya, ini dia buku textbooknya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, lingkungan fisik yang seperti apa tadi? Minim distraksi dong. Jadi gangguannya jangan banyak-banyak ya. Kalau rumahnya terlanjur dekat pasar gimana Mbak Vera gitu kan ya. Ini agak sulit, namun sebetulnya anak kan sudah melakukan adaptasi. Kalau dari kecil lahir dia udah di dekat pasar tinggalnya, ya anak akan sebetulnya beradaptasi dengan sendirinya. Jadi mereka tahu ya bahwa pendengaran mereka sudah beradaptasi. Namun sebetulnya ya kita usahakan untuk minimal distraksi atau gangguan. Nggak tiba-tiba anak buka online schoolnya, online kelasnya, tiba-tiba nyala TV, nontonnya film-film yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan belajar, kan kasihan anak-anak. Ya, ciptakan iklim yang bikin anak termotivasi, gimana caranya nanti saya akan sebutkan di belakang, di sesi yang terakhir. Ya, kasih limit yang masuk akal untuk ngerjain tugas. Ya, jangan terlalu banyak sampai 3 chapter dalam itu kasihan, tugasnya terlalu banyak, anak nggak bisa ngerjain. Padahal kita sedang melatih anak untuk mandiri belajar. Nah, ya kegiatannya berpusat pada on task behavior tentu. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan yang bukan kegiatan belajar, ya tidak kita respons dan diminimize. Anak butuh dimonitor dan bantu anak bahwa ketika mereka nggak paham tentang instruksi pelajarannya, mereka boleh melakukan sedikit modifikasi tentang itu. Nah, ini butuh diskusi nanti dengan guru-guru di sekolah. Yuk kita lihat yuk. Itu strategi pertama. Strategi kedua ini yang paling penting. Bagaimana caranya agar anak mandiri belajar? Kita lihat slide saya berikutnya. Nah, untuk mendorong anak mandiri belajar, kita butuh paham dulu. Ya, anak mandiri belajar memang tepat untuk diterapkan pada saat anak sedang terisolir dalam kegiatan belajar mengajar karena memang sedang menggunakan internet. Ya, jadi ini literaturnya mengatakan demikian. Ini literaturnya sebetulnya dari zaman saya kuliah sebetulnya ya. Termasuk pada saat mengatasi misbehavior, aksi-aksi yang nggak tepat yang dilakukan, yang ditampilkan oleh anak di jam kelas mereka. Nah, dengan harapan anak mandiri belajar ini akan termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Jadi karena dia punya daya dorong di dalam dirinya, kegiatan belajar lebih efektif dan pencapaian anak akan jauh lebih baik. Apa strateginya? Ini dia. Anda boleh catat nanti ya. Mudah-mudahan ini bisa di-share buat Anda karena saya memang bagikan ini buat semua peserta sebetulnya. Nanti bisa lihat di website Kemendikbud mungkin ya, nanti kita akan lihat. Beri anak kesempatan untuk belajar sendiri. Jadi dengan minim supervisi dari guru. Ya, bila perlu dalam proses ini lakukan secara bertahap. Bisa dalam bentuk kegiatan belajar kelompok. Nanti kalau berdasarkan daring, jimmitnya berkelompok. Nah, jadi anak akan memperoleh tutorial dari teman-teman sesama usianya, teman-teman sekelasnya. Ya, ini bertahap atau belajar bersama tadi. Nah, ini adalah salah satu cara menuju anak mandiri belajar. Jadi mereka bisa memberdayakan dirinya untuk menentukan apa ya tujuan dia dalam belajar kali ini. Jadi bantu anak untuk mampu menentukan apa tujuan mereka belajar. Apa ingin dia capai. Karena di setiap buku sebetulnya ada bukan hanya TIU atau TIK, tapi di setiap buku ada pencapaian yang diharapkan untuk setiap bab itu apa sih. Bila perlu lihat summary-nya. Jadi anak paham apa yang dia butuh pahami tentang satu bab tertentu. Libatkan anak dalam tugas-tugas mandiri seperti proyek-proyek kreatif di mana anak yang menentukan ya materialnya apa, ya objek atau subjek yang mereka akan bahas itu apa, mereka akan mengambil bahan-bahan literaturnya dari mana. Ini ada kebebasan seperti ini akan mendorong anak semakin mandiri belajarnya. Libatkan anak dalam thinking aloud. Apa itu thinking aloud? Bayangkan kalau misalnya kalau dulu zaman sekolah kan anak-anak sebelum berangkat sekolah kan orang tua suka gini, udah disiapkan dulu buku-bukunya, hari ini belajar apa? Ya hari ini belajar apa sehingga buku apa yang dibutuhkan, itu thinking aloud tentang apa yang akan dia lakukan nanti. Sama ketika belajar di rumah, bantu juga anak untuk thinking aloud. Ya, bahwa oke, di hari ini belajar tentang apa saja sih? Itu yang saya tanyakan pada anak-anak setiap pagi. Oke, hari ini kalian malah biasanya saya malam sebelumnya. Jadi besok kalian belajar apa? Buku-bukunya disiapkan dekat komputernya. Jadi buku-buku apa saja, buku teks apa saja, buku tugas apa saja, ya semua ada lengkap di sana. Bantu anak untuk thinking aloud tentang apa-apa yang dia mesti lakukan. Berikan feedback atas usaha-usaha dan upaya anak. Dorong anak untuk mengevaluasi dirinya sendiri, ya.
Saya mampu melakukan apa, nggak mampunya apa. Yang butuh ditingkatkan apa nih? Sehingga besok belajarnya tentang yang butuh peningkatan nih. Nah, ini penting sekali. Nanti evaluasi anak tentang dirinya boleh dibandingkan dengan evaluasi yang diperoleh dari guru. Sehingga anak makin paham kompetensi pribadinya dan sejauh mana dia mastery menguasai konten-konten atau subjek-subjek di sekolah. Kita lihat next yuk. Yang kedua sudah, yang ketiga sekarang bagaimana nih? Ya, oh ini komponen untuk belajar mandiri, Anda dilihat dulu slide sebelum saya mengakhiri sesi saya. Ini 3 komponen anak mandiri belajar. Yuk kita lihat slide berikutnya. Apa-apa saja komponennya? Untuk area before, ini planning, ya kita bisa sebut ini planning. Ya, bantu anak untuk menentukan tujuannya, standar yang ingin dia capai apa. Itu ini disebut dengan self-determined goals and standard. Dia yang ciptakan goals-nya. Dengan melihat dari buku, ya apa yang dia pengen kuasain di buku ini, di bab yang ini. Dia yang nentuin, meskipun tadi sudah ada acuan dari guru atau dari buku. Ya, bantu anak, dorong anak untuk mampu seperti demikian. Pak, Bu, ya. Berikutnya during. Jadi during learning-nya, during studying-nya. Anak dalam proses ini tentu akan menampilkan aksi kan. Jadi kalau tadi planning, ya ini acting-nya, ini perilakunya yang mau ditampilkan. Bantu anak untuk memonitor dirinya sendiri. Di area subjek apa dia kuat, dia menonjol, mana yang dia butuh latihan dan butuh ditingkatkan. Bantu anak untuk memberikan instruksi tentang kegiatan belajar bagi dirinya sendiri. Nah ini yang namanya anak mandiri belajar. Ini sangat cocok untuk mengatasi perilaku-perilaku yang nggak tepat, yang nggak kelihatan pada saat daring tadi, maupun pada saat tadi belajar dari jarak jauh gitu kan ya. Afternya ada reviewing. Anak mengevaluasi dirinya tadi seperti saya sebutkan, ya. Dan ingat, pastikan bahwa anak nanti akan memperoleh feedback dari kita orang tua maupun guru. Nah ini penting. Disinilah peran orang tua mendukung, nggak cuma tadi lingkungan yang kondusif buat belajar di rumah. Yang kedua adalah kita dorong anak untuk AMB, anak mandiri belajar, alias bahasa Jawanya self-regulated learning. Gitu. Nah yang ketiga ini yang terakhir dari sesi saya, kita akan lihat bagaimana cara memotivasi anak secara intrinsik. Banyak orang tua yang ngeluh gini, selama belajar dari rumah saja anak-anak bisa loh main games 5 jam, 6 jam, nggak punya motivasi buat belajar. Ya gimana sih cara biar anak punya motivasi? Di psikologi kita nggak mengenal ada anak yang nggak punya motivasi. Anak mampu main game 5-6 jam artinya anak sangat termotivasi loh. Motivasinya sangat bagus loh. Cuma arahnya belum ke arah belajar. Gimana caranya supaya anak arah motivasinya bukan main games, tapi belajar. Nanti kalau mereka memang mau serius tentang games boleh silakan gitu ya. Mau bikin games jadi champion jadi pemenang games internasional ya monggo silakan. Tapi sekarang mereka butuh paham ya bahwa mereka butuh termotivasi untuk belajar. Kita lihat slide saya berikutnya. Nah, ini dia. Slide berikutnya, please. Thank you. Nah, terima kasih. Apa itu motivasi intrinsik? Anak termotivasi dari dalam. Ini sudah banyak dibahas. Dari sebelum saya masuk zaman kuliah dulu tahun 95 juga udah banyak bahasan-bahasan seperti ini. Ini juga salah satu bahan skripsi saya waktu S1 dulu. Ya. Jadi sebetulnya motivasi intrinsik bikin anak tahu bahwa dia akan melakukan perilakunya ke tujuan. Jadi motivasi kan daya dorong sebetulnya, aspek afektif dalam belajar. Jadi ya, apa itu daya dorong? Orang kalau udah punya goals, jadi bantu orang punya goals itu tujuan apa sih dia belajar? Buat apa sih? Dia butuh nguasain apa sih? Biar apa sih gitu? Kan ya, goals. Dan dia paham, dia butuh nih buat belajar. Dia butuh nih buat, dia paham kebutuhannya apa. Saat anak paham dia punya kebutuhan, dia punya tujuan, dia tergerak, itulah yang namanya motivasi, daya dorong. Kita semua punya motivasi, saat lapar, ya, kita tahu, waduh, kita butuh makan nih, ya, pengen makannya di A gitu, di tempat di sini. Pada saat kita bergerak ke A, itu adalah motivasi yang mendorong kita tadi, itu daya dorong. Nah, sekarang kita lihat, ya, dengan punya motivasi, anak akan mampu mengupayakan. Dia niat gitu loh, jadi gak gampang nyerah ketika kesulitan, aduh give up gitu, sulit, langsung kabur, pindah ruang ke sebelah, pindahnya ke YouTube, pindah ke games, padahal matanya melotot di kamera ke arah gurunya, seolah-olah ke arah gurunya, padahal udah pindah ruangan gitu kan ya.
Anak jadi persisten, yang mampu bertahan, mengerjakan tugas sesuai jam yang memang diberikan untuk jam belajarnya, mampu memproses secara kognitif lebih baik gitu ya, karena mereka terdorong untuk melakukan lebih, berpikir lebih, melakukan elaborasi atau pendalaman. Kemudian mereka akan reinforcing diri mereka sendiri karena mereka mampu, mereka kompeten, ini penting. Ujungnya ada peningkatan performa. Gimana cara memotivasi anak secara intrinsik? Ya, ada 3 komponennya. Yuk kita lihat, ini sebelum punya saya berakhir nih, Mas Hilbram, siap-siap ya. Nah, ada autonomy, mastery, dan relatedness. Autonomi maksudnya tadi, anak yang memutuskan dengan cara apa dia mau kerjakan. Dengan cara apa dia mau belajar, karena gaya belajarnya kan beda-beda. Ya, tiap anak punya modalitas belajar yang ada yang handal lewat video, lihat audio, ada yang lewat diskusi, ada yang jago baca, ada yang bikin skema-skema seperti saya waktu dulu bikin skema-skema, semua ucapan dosen saya semua dalam bentuk skema. Guru-guru saya SMP juga saya bikin skemanya. Jadi ketika pelajaran bahasa Inggris aja saya bikin skemanya, coba sampai guru dosen saya di bahasa Inggris mengatakan, wow, Anda bikin skema-skema gitu untuk segala hal. Ya, tiap orang punya gaya belajar tersendiri. Bantu dan dorong anak untuk punya otonomi. Ini yang memotivasi anak secara intrinsik. Ketika dia sadar dia punya kebebasan untuk memutuskan dengan cara apa dia mengerjakan dan belajar. Yang kedua, bantu anak untuk mastery. Jadi sesekali kasihlah tugas yang jangan terlalu sulit sehingga anak punya pengalaman untuk berhasil. Pengalaman akan keberhasilan ya bikin anak tumbuh perasaan bahwa dia kompeten, bahwa dia mastery, bahwa dia mampu menguasai konten-konten yang diberikan. Jangan yang sulit-sulit terus gitu ya. Makanya anak-anak suka main games. Karena di games itu ya derajat kesulitannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Orang udah anak menguasain, dia pindah lagi yang berikutnya, tantangan berikutnya lagi. Akhirnya adik, termotivasi. Ya, kita bikin yuk anak termotivasinya di kegiatan belajar di sekolah melalui daring dalam kondisi khusus seperti sekarang. Nah, berikutnya relatedness. Anak akan lebih semangat belajar kalau memang ya apa yang mereka ketahui bisa related dengan mereka, bisa sesuai dengan kehidupan mereka. Makanya terjemahkanlah tadi. Makanya tadi saya suka tuh ya buku-buku Ibu Sofi tadi ya, Ibu Sofi bikin buku-buku yang memang khas per daerah, ada bahasanya tadi ya, daro kete gitu kan ya, anak daro kete itu apa ya kan, hanya anak-anak daerah tertentu yang paham. Jadi ya pastikan ini related dengan kehidupan anak, dan yang membungkus ini semua adalah aspek afektif. Bantu anak untuk merasa bahwa dia jadi bagian dari ruang kelas. Sebut namanya di pagi hari. Jadi absensi itu nggak sekedar lihat anak muncul atau nggak muncul loh. Absensi itu sebetulnya untuk bikin koneksi antara Anda guru dengan anak. Ketika orang tua muncul sekali-sekali menanyakan pada anak, kayak gimana sayang? Ya yang ditanya jangan gini, udah belajar enggak? Gimana sayang? Afektif dong ya. Tadi ada kesulitan nggak? Kalau kamu ada kesulitan panggil mama ya, mama ada di bawah. I'm available for you. Saya ready nih untuk kamu, oke? Nah gitu. Jadi 1, 2, 3 ini adalah aspek untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada anak. Karena tetap satu pesan saya untuk Anda semua. Untuk guru, pendidik, orang tua, dan siswa-siswa dimanapun berada. Ya ini dia, kita baca sama-sama yuk quote ini. Ya bacanya dalam hati boleh, kita ucapkan boleh. The mother is the first teacher of the child. Jadi mama adalah guru pertama bagi anak. The message she gives that child, pesan apapun yang diberikan oleh mama ke anak, pesan itulah yang akan disampaikan anak pada dunia sekitarnya. That child gives to the world. Jadi pastikan Anda sebagai orang tua menyampaikan pesan bahwa belajar itu ya butuh belajar itu menyenangkan. Belajar itu nggak cuma menyenangkan tapi bikin kita antusias, bikin kita cerdas. Positif sikap kita tentang proses belajar. Positif sikap kita tentang KBM, kegiatan belajar mengajar, sehingga anak mampu ya memberikan energi yang sama ke sekitarnya bahwa belajar itu menyenangkan. Ya learning is fun, gitu loh kira-kira. Dimanapun, bagaimanapun, apapun cara belajarnya. Mudah-mudahan materi ini ya bermakna buat Anda semua, dapat Anda terapkan di rumah maupun pada anak didik di sekolah. Ya, saya kembalikan pada Mas Hilbram Dunar. Silakan Mas Hilbram. Terima kasih.